Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas hadis yang pertama pada poin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka poin selanjutnya kita akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa niat hijrahnya untuk menolong Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala dengan hijrahnya tersebut. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu arti hijrah? Sering kita mendengar, terutama pada zaman sekarang, hijrah, terutama pada generasi milenialnya dengan kata-kata hijrah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita sedikit akan mengupas apa itu hijrah dan hakikat daripada hijrah. Hijrah itu secara bahasa adalah diambil dari kata al-hajr, yang maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat itu ada dua macam. Ada hijrah hissiyah, hijrah dalam bentuk anggota badan, dalam bentuk jasad. Ada hijrah yang kedua, yaitu hijrah ma'nawiyah atau hijrah al-qalb. Maka pengertian pada pertama, yaitu hijrah hissiyah, adalah al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam, berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Ya, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah yang ketika itu
ya negeri kafir yang penuh dengan kesyirikan, berhijrah ke negeri Madinah. Karena Madinah ketika itu banyak sudah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap haji, ya orang-orang Madinah, Rasulullah selalu mendakwahkan kepada mereka. Maka sebagian mereka menerima dakwah tauhid, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak ya di Madinah itu orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, atau dalam istilah lain yaitu hijrah dari satu tempat ya yang dia sebelumnya tidak bisa menampakkan syiar Islam. Islam tidak bisa berkembang di daerah atau lingkungan tersebut, dia berpindah kepada lingkungan yang bisa dia menjaga agamanya, bisa dia menyebarkan syiar Islam. Ini juga bagian daripada hijrah secara hissiyah. Dan hijrah secara hissiyah ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, adapun hijrahnya dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi karena sekarang Mekah sudah menjadi negeri Islam. Adapun hijrahnya seseorang, berpindahnya seseorang dari tempat ya yang dia bisa menjaga agamanya, bisa menyebarkan syiar agamanya, ya maka itu hukumnya wajib. Ya ketika dia di tempat yang tidak bisa ya menyebarkan atau mengamalkan agamanya dengan baik. Ini diantara makna hijrah. Kemudian bentuk yang kedua yaitu hijrah ma'nawiyah. Hijrah yang pertama hissiyah itu tidak sempurna kecuali ada di dalamnya hijrah ma'nawiyah. Apa maknanya hijrah ma'nawiyah? Yaitu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan, man hajara man taraka, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hijrah ma'nawiyah. Maka seseorang ketika melakukan hijrah hissiyah juga harus diiringi dengan hijrah ma'nawiyah, yaitu meninggalkan segala ya bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah ini para jamaah sekalian merupakan salah satu di antara ibadah yang agung. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Fatimah, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku satu amal yang aku bisa istiqamah di atasnya dan aku bisa terus menerus mengerjakannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, alaika bil hijrah fa innahu la mithla laha. Hendaklah engkau berhijrah, karena hijrah ini termasuk di antara amal yang tidak ada padannya. Nah, yang dimaksud dengan hijrah ini tentu dua amal ini, ya, hijrah hissiyah dan juga hijrah ma'nawiyah. Karena ketika seseorang sudah berhijrah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu di antara jalan seseorang bisa istiqamah di dalam agama.
Karena itu hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika hijrah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Di dalam kita hijrah maka niatkan semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sensasi, bukan karena dunia, bukan karena popularitas, bukan. Tapi hijrahnya ini karena Allah Azza wa Jalla. Maka ketika hijrahnya ini dibangun di atas keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala Allah akan berikan istiqamah kepadanya. Seberapapun badai menimpa, ya, kalau dia hijrahnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah badai tersebut akan lewat. Ini yang pertama, hendaknya diperhatikan ketika seseorang berhijrah. Kemudian yang kedua, hendaknya dia berhijrah secara totalitas. Jangan berhijrahnya separoh-separoh. Ya, meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla, totalitas. Jangan kadang-kadang ninggalkan, kadang-kadang ngerjakan. Kadang-kadang ninggalkan, kadang-kadang ngerjakan. Kadang-kadang kalau lagi down, ya, dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, harus totalitas. Karena itu Rasulullah mengingatkan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, di antara larangan Allah yang paling dahsyat, yang paling besar, wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirku, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan larangan Allah yang terbesar adalah kesyirikan. Berarti ketika kita sudah berhijrah, segala bentuk kesyirikan kepada Allah ditinggalkan, mulai dari yang besar, yang kecil, yang nampak atau yang tidak nampak. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan warrujza fahjur. Kata para ulama ar-rujz di sini adalah masuk di antaranya adalah berhala, al-asnam wal authan, segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Dan kesyirikan yang besar itu bentuknya bermacam-macam, beraneka ragam. Maka ketika sudah kita menempuh jalan hijrah, maka totalitas segala kesyirikan, terutama kesyirikan yang besar, kita tinggalkan, kita ucapkan selamat tinggal selama-lamanya kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menduakan Allah di dalam ibadah. Ya, sering kita contohkan misalnya jamaah sekalian, di antara bentuk kesyirikan adalah contohnya misalnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menyembelih itu adalah merupakan bentuk ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ketika kita menyembelih kita tujukan kepada Allah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Ya, contoh misalnya orang baru punya rumah yang baru, kemudian dia menyembelih ayam. Ayamnya warnanya hitam-hitam. Ya, disembelih di rumahnya itu ya untuk penghuni jin. Agar apa? Agar kita dilindungi oleh penghuni jin, maka disiapkan sesaji di rumah tersebut. Ini enggak boleh. Sesembelihan harus ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika kita menyembelih membaca bismillah. Adapun sesudahnya untuk kita makan, untuk kita perjualbelikan dan lain semacamnya itu sah. Ya. Atau sebagian orang misalnya ya menyembelih dengan dalih budaya dan lain semacamnya, mereka menyembelih walaupun menyembelihnya itu dengan membaca bismillah tapi dipersembahkan kepada jin atau penghuni laut dan lain semacamnya dengan nama sedekah laut dan lain semacamnya, maka ini jelas bentuk ya kesyirikan atau menandingi Allah Azza wa Jalla di dalam apa? Sesembelihan. Ya begitu pula hal-hal yang lain, contohnya misalnya ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla ya, untuk menolak mudarat dan mendapatkan manfaat. Ya, kita minta pertolongan maka harus minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan apa? Manfaat dan menolak mudarat. Nah, kalau ada orang misalnya meminta pertolongan kepada selain Allah yang hak mutlak untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah, ya, kemudian diserahkan, diduakan Allah dengan yang lain, ya, maka ini juga jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berdagang misalnya, ya, kemudian dia membawa jimat atau memelihara keris, atau dia beli alat masaknya itu dari dukun dan lain semacamnya agar bisa bisa laris dagangannya, agar enggak ada yang mengganggu dan lain semacamnya. Nah, ini bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh, kita harus meminta pertolongan itu hanya kepada Allah semata. Benda-benda tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat, dan Allah tidak menjadikan benda-benda tersebut sebagai wasilah untuk bisa memberi kepada kita manfaat dan menolak mudarat dari kita, tidak sama sekali. Nah, ini contoh kecil dari kesyirikan yang banyak berkembang luas di sekitar kita. Begitu pula ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka sudah, kalau kita minta pertolongan hanya minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lain. Ya, kita datang ke tempat yang dianggap keramat, kemudian minta-minta kepada penghuni kubur di situ dan lain semacamnya, ya. Maka ini akan jatuh kepada perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang ngomong, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian ya kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan. Ini diantara contoh kesyirikan. Ini diantara bentuk hijrah, yaitu meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlatih jamaah kaum muslimin rahimakumullah untuk bisa meninggalkan kesyirikan yang besar dan kecil. Di antara kesyirikan yang kecil yang kadang-kadang menggerogoti amal kita, menghancurkan amal kita adalah riya. Beramal ingin dilihat oleh orang, ya. Datang ke pengajian ingin dilihat oleh orang, datang sholat supaya dianggap nanti menjadi orang yang soleh dan lain semacamnya. Ini termasuk ya
penyakit yang akan menggerogoti amal kita. Amal kita nggak akan jadi apa-apa. Maka ketika kita hijrah, maka hijrah totalitas, yaitu meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara larangan Allah yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, di antara bentuk hijrah meninggalkan yang dilarang oleh Allah adalah meninggalkan perkara-perkara baru di dalam agama. Ini di antara langkah yang kedua dari iblis dan syaitan yang menggoda manusia. Ya, godaan yang pertama agar jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah jatuh kepada kesyirikan kepada Allah, apalagi dia sudah terbiasa dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, itu condong akan susah untuk keluar dari kesyirikan tersebut, kecuali ya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau orang-orang yang biasa memelihara benda-benda tersebut, jimat dan lain semacamnya, ketika disuruh untuk meninggalkan benda itu terasa berat luar biasa. Karena sudah bergantung betul-betul. Ya. Karena kesyirikan kalau sudah mengakar pada hati seseorang itu akan sulit untuk dicabut. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama dari dulu sampai sekarang selalu ya mengingatkan kita, mengingatkan umat kaum muslimin agar mereka jangan terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jatuh kepada kesyirikan kepada Allah, iblis, syaitan itu paling senang. Kenapa? Karena kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, akan kekal di neraka jahannam. Iyadzan billah. Bahkan dosa-dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Dosa syirik itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dahsyat lagi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, maka niscaya amal-amalmu akan hangus. Ya, bayangkan. Ya, kalau itu kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad tentu tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Itu ancaman kepada Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Ya, maka kita berhati-hati terhadap ya kesyirikan tersebut. Jaga, karena iblis itu ngincernya kepada kita sudah berbuat syirik. Kalau sudah jatuh kepada perbuatan syirik, kalau sudah cinta, senang kepada perbuatan syirik, akan susah lepas dari hal tersebut. Nah, kemudian kedua, iblis itu akan menjerumuskan kita kepada ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Maka ini target kedua. Kalau dijatuhkan kepada perbuatan kesyirikan akan susah, ya maka jatuhkan yang kedua, yaitu kepada perkara yang diada-adakan di dalam agama atau bid'ah. Karena kalau sudah masuk kepada perkara yang diada-adakan di dalam agama, ini akan mudah terseret kepada perkara perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah, akan gampang. Karena antara syirik dan bid'ah ini 11-12. Seperti kakak beradik. Ya, kalau sudah terjerumus pada poin yang kedua, ini akan gampang ditarik ke ya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebanyakan dari kaum muslimin yang terjerumus kepada ya perbuatan dosa besar ini, ya akan mudah diseret kepada perbuatan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memandangnya dari sisi enak, dari sisi banyak orang yang melakukannya, dari sisi perasaan, ya ini kayaknya kalau begini zikir
ya sekian ratus, rasanya tenang, adem dan lain semacam. Jadi tidak memandang ini ada syariatnya, nggak ada contohnya, nggak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dilihat hanya dari perasaan, kayaknya ini kalau zikir seperti enak, adem, ya nyaman dan lain semacamnya, sudah. Akhirnya sudah, ya terus melakukan hal tersebut, ya sehingga dia kecanduan dengan hal tersebut. Kalau sudah kecanduan seperti itu, sudah ada orang nasihati kamu, jangan seperti apa sih, kamu tahu apa? Ini kan zikir kepada Allah, masa dilarang? Nah, itu akhirnya seperti itu, susah untuk dinasihati. Ya, kemudian juga yang hendaknya kita perhatikan ketika ibadah, maka harus jaga ibadah kita. Ya, harus dijaga ibadah kita agar sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya seberapa pun kita beribadah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kita tidak bersandar kepada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tersebut akan sia-sia. Seberapapun capeknya kita mengamalkan amal tersebut, kalau enggak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal tersebut akan sia-sia. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amal, ya tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka akan tertolak. Ya, seberapapun membuat capek amalan orang tersebut, ya persis seperti orang-orang Nasara yang Allah Azza wa Jalla mengatakan amilatun nasibah, ya beramal dengan penuh keletihan, ya tasla naran hamiyah, tapi justru amalannya tersebut ya memasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena amalan tersebut tidak berdasarkan tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu faedahnya kita belajar adalah biar kita tahu ya mana amalan yang sesuai petunjuk ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya ya di antara bentuk hijrah yaitu meninggalkan segala dosa besar. Segala dosa besar. Maka ini jerat iblis yang keempat, ya. Meninggalkan segala dosa-dosa besar, yang dosa tersebut diancam dengan Allah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had di dunia, atau dengan ancaman neraka, atau dengan laknat. Ya, di antaranya naudzubillah perbuatan zina. Ya, maka kita jauhi perbuatan zina ini atau hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Ya, maka kita berusaha agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Di antaranya apa? Ya, jaga mata kita agar tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia nyata atau dunia maya. Ya, kadang-kadang dunia nyatanya kita tundukin pandangan, tapi ternyata di dunia maya ya banyak tersimpan gambar-gambar yang berbahaya bagi jiwa kita. Nah, ini maka harus dijaga. Kemudian juga ya jangan berkholwat, jangan menyendiri dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian juga ketika bersalaman jangan bersentuhan dengan perempuan. Ya, kata Rasulullah yang maknanya kalau seseorang ditempel di kepalanya dengan besi panas itu lebih baik daripada menyentuh ya seorang perempuan, karena ini mengarah ya sedikit demi sedikit kepada perbuatan zina. Dari zina tangan bisa menjadi zina beneran, dari zina mata bisa jadi zina beneran. Maka kita jaga ya hal tersebut. Ya, begitu pula ya khamr, jangan sampai kita coba-coba
ya minum khamr walaupun satu tetes pun, atau yang semisal dengan khamr, ya narkoba dan lain semacamnya. Kalaupun kita ya bisa menjaga, maka jaga juga keluarga kita agar tidak terjerumus kepada ya khamr ini. Bahkan saya dengar di sebuah negeri di Indonesia, saking banyaknya ya sebuah daerah di Indonesia, saking banyaknya orang tersebut mengkonsumsi, daerah tersebut mengkonsumsi khamr, itu hampir setiap hari ada orang mati gara-gara apa? Gara-gara khamr. Itu bahaya. Ya. Khamr, zina, kemudian apa lagi? Ya dari perbuatan-perbuatan dosa yang besar, ya mencuri. Ya, ini juga termasuk dosa besar, mengambil hak orang lain. Yang di dalam Islam ya hukuman mencuri itu dengan dipotong tangannya, ada hukuman hadnya. Ya kalau zina, ya kalau yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Ya kalau yang belum menikah dicambuk sebanyak 100, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Luar biasa. Dan itu penyakit zina, ya kemudian minum khamr, ya kemudian mencuri, ini penyakit yang sangat bahaya. Ya, dan ini termasuk dosa yang besar. Kemudian juga riba. Ya dijauhi kita dari perkara riba. Ya, riba yang masyhur yang biasa menyebar di kita kadang-kadang dengan hutang, ya. Hutangnya 100.000, bayarnya berapa? Bayarnya 110.000 atau 120.000. Ini riba, enggak boleh. Atau beli emas tapi dengan nyicil, itu enggak boleh juga, riba. Kalau beli emas ya kontan langsung, ya. Kemudian juga banyak sekali, ya, terutama di masyarakat kita, ya, banyak bergampang-gampang orang berhutang dengan riba itu. Alasannya terpaksa, padahal terpaksa untuk beli mobil. Padahal nggak punya mobil pun nggak apa-apa, ya kan? Dia harus membeli mobil dengan apa? Dengan transaksi riba, yang itu bencananya luar biasa. Tidak akan menjadikan berkah hidupnya. Maka kita jaga, jangan sampai, apalagi sampai utang kepada rentenir, ya, utang kepada bank konvensional yang kemudian keluar bunga-bunganya dan lain semacamnya. Bahkan Rasulullah ya seringan-ringan ya orang yang makan riba itu dosanya sama dengan menzinai ibunya. Bayangkan jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, Rasulullah menjelaskan bahwa seringan-ringan ya orang yang makan riba ya dosanya itu sama dengan menzinai ibunya, anak menzinai ibunya. Kalau kita ada anak menzinai ibunya, pasti akan mengutuk, ya kurang ajar, itu anak durhaka, orang pantas dibunuh dan lain semacamnya. Maka riba itu lebih dahsyat daripada itu. Nah, karena itu kita berhati-hati. Ini dosa-dosa yang besar, kita jaga ya agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut. Begitu pula dosa-dosa kecil atau hal-hal yang mubah. Ya, hal-hal yang mubah yang kita keseringan, yang kadang-kadang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara hijrah secara totalitas. Jadi ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka hijrahnya dengan totalitas. Ketika kita dulu misalnya sering ya suka nyanyi-nyanyi, suka musik-musik dan lain semacamnya, maka ketika sudah hijrah maka totalitas dihilangkan hal tersebut, diganti dengan yang ngaji, belajar Al-Quran dan lain semacamnya. Ya begitu pula seorang wanita yang dulu ya dia terbuka auratnya, maka sudah tutup, ya jangan dibuka lagi. Ya jangan kemudian disebut hijrah tapi ternyata hijrahnya separuh-separuh, hanya sekedar dulunya enggak kerudungan jadi kerudungan, tapi pakaian ketatnya masih. Nah, ini setengah-setengah, harus ditutup semuanya biar apa auratnya itu terjaga dan kehormatannya juga terjaga. Nah, ini barangkali yang dapat kita sampaikan dari sedikit atau sekelumit dari hakikat hijrah. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Nah, kalau ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi, silakan.
Ya, silakan. Nah, kalau zat dari hewan tersebut ditujukan kepada selain Allah, maka tidak boleh kita makan sedikit pun. Contoh, ada hewan, kita sembelih, hewan tersebut untuk jin. Misalnya penjaga rumah karena dia rumahnya baru ataupun apa, biar rumahnya selamat dan yang semacamnya disembelih. Maka zat hewannya itu diperuntukkan untuk selain Allah. Maka ini enggak boleh kita makan dari hewan tersebut. Kita lewat di sebuah jalan, kemudian di bawah pohon besar ada sesaji di situ. Sesaji ayam gede, ya bakar, lagi lapar-lapar. Tunggu, jangan dimakan. Karena itu disembelih ya untuk jin. Enggak boleh kita makan. Kalau ada kopinya boleh kita minum kopinya, mubazir daripada jinnya enggak mau kopi. Ya kan? Kalau ada roti boleh kita makan rotinya. Jinnya enggak mau roti, mending kita yang makan daripada mubazir. Tapi kalau sesembelihnya enggak boleh. Ya, atau misalnya seorang menyembelih kerbau. Tapi kerbaunya ini, zat kerbaunya ini ditujukan untuk, atau kepalanya ini ditujukan ya sebagiannya untuk sedekah laut, untuk apa namanya ya penjaga laut atau jin laut atau apalah ya. Maka ini jelas tidak boleh untuk kita makan. Tapi kalau zat hewannya itu diperuntukkan untuk manusia, untuk acara-acara yang mungkin ya menyelisihi syariat, maka hukum asal dari makan binatang itu boleh. Orang yang beli bismillah, ini untuk makan-makan orang, tapi ternyata untuk makan-makan acara-acara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Zatnya itu halal. Zat binatang sesembelihannya itu halal. Karena zatnya itu bukan untuk selain Allah, tapi untuk dimakan-makan, dia menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi kalau misalnya ya sekedar acaranya yang bermasalah, maka tidak lantas menjadikan ya hewannya tersebut menjadi tidak halal untuk dimakan. Jadi boleh. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Monggo, silakan. Sumpah? Iya, ada. Mubahalah. Ini sumpah untuk kehancuran dirinya atau orang yang diajak sumpahnya. Tapi sumpah ini dilakukan dalam keadaan darurat. Ketika tidak lagi ada islah di antara mereka, itu mubahalah namanya. Nah. Beda Allah, sumpah pocong seperti apa? Nah. Kalau mubahalah itu mendoakan, kalau saya benar ya, maka mereka keluarganya yang hancur. Ya. Kalau mereka yang benar, kita yang hancur dan lain semacam itu ya ini apa? Solusi terakhir. Solusi terakhir ketika orang kekeh ya untuk mempertahankan kebatilannya itu misalnya. Nah,
Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya dia bisa untuk mengendalikan hal tersebut, artinya memungkinkan ke depan, ya dia yakin insya Allah akan ada perubahan untuk dirinya dan masyarakatnya, ya, maka dia tetap di situ lebih bagus dengan berdakwah sedikit demi sedikit. Tapi kalau ternyata dia terhimpit betul, ya terhimpit betul, terkucilkan betul untuk mengamalkan satu sunnah pun susahnya minta ampun, ya, hanya untuk mengamalkan satu sunnah misalnya, ya, mengangkat, ya, kain di atas mata kaki saja selalu dapat celaan dan lain semacamnya, setiap hari seperti itu, enggak pernah berhenti, ya, untuk mengamalkan sunnah betul-betul terhimpit. Maka bagi dia yang lebih baik adalah pindah ke tempat yang lebih aman untuk agamanya, untuk bisa dia mengamalkan sunnahnya. Maka dilihat bagaimana, ya, kemampuan dia di dalam menampakkan agama. Kalau dia bisa menampakkan agamanya, ya walaupun tentu ya di mana-mana, ya di mana-mana kita hidup di Indonesia mesti nggak ada yang boleh dikatakan nggak ada yang 100% ya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta di pesantren mesti ada hal-hal yang kadang-kadang ya tidak berkenan bagi kita dan lain semacamnya. Tapi paling tidak ya kalau di pesantren ya itu hampir 100% ya lingkungannya terjaga. Kalau di umum biasanya rata-rata selalu ada tantangan itu. Maka dilihat dari bagaimana kemampuan kita ya ke depan untuk bisa menyebarkan dakwah di situ. Nah, cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.